Pandemi COVID-19 telah mengubah dunia dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selain dampak fisik, pandemi juga membawa tantangan baru dalam bidang kesehatan mental. Pandemi telah menyebabkan lonjakan masalah kesehatan mental secara global. Pada tahun 2019, 1 dari 8 orang di seluruh dunia hidup dengan gangguan mental. Gangguan yang paling umum terjadi adalah kecemasan dan depresi. Kemudian, pada tahun 2020, jumlah orang yang hidup dengan gangguan kecemasan dan depresi meningkat secara signifikan karena pandemi COVID-19. Hasil menunjukkan peningkatan 26% kecemasan dan 28% depresi dalam waktu 1 tahun. Di Indonesia sendiri, dampaknya tidak kalah serius. Banyak individu mengalami peningkatan tingkat stres dan kecemasan akibat ketidakpastian ekonomi dan perubahan gaya hidup. Pada Oktober 2021 lalu, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa pandemi COVID-19 menyebabkan peningkatan pada kasus gangguan jiwa dan depresi hingga 6,5%. Berdasarkan survei yang dilakukan Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, pada tahun 2020, sebanyak 63% responden mengalami cemas dan 66% responden mengalami depresi akibat pandemi COVID-19. Kemudian, apa sebenarnya yang dimaksud dengan kesehatan mental? Hal ini mengacu pada kondisi emosional, psikologis, dan sosial, di mana kesehatan mental yang baik dapat memberikan kemampuan untuk mengatasi stres yang berfungsi dalam kehidupan sehari-hari dan kontribusi pada masyarakat. Bagaimana Anda tahu jika seseorang mengalami masalah kesehatan mental? Gejalanya sangat beragam, termasuk perasaan sedih yang terus-menerus, isolasi sosial, perubahan pola tidur, dan perubahan perilaku yang drastis. Jika masalah kesehatan mental tidak ditangani dengan tepat, dampaknya bisa menjadi lebih serius. Seperti contohnya, mempengaruhi kualitas hidup, hubungan sosial, dan bahkan fisik dengan meningkatnya risiko penyakit kronis. Pemerintah berperan penting dalam pencegahan dan penanggulangan masalah kesehatan mental di era pasca COVID-19. Program-program seperti konseling online, edukasi masyarakat, dan akses ke layanan kesehatan mental pun telah diimplementasikan. Di sisi lain, meskipun pilihan pencegahan dan pengobatan yang efektif sudah tersedia, sebagian besar orang dengan gangguan kesehatan mental tidak memiliki akses ke perawatan efektif. Tantangan lainnya pun muncul tentang stigma, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Penting bagi kita semua untuk memahami tentang kesehatan mental dan bagaimana kita dapat mendukung individu yang mengalami masalah ini. Jangan pernah ragu untuk mencari bantuan jika Anda atau seseorang yang Anda kenal memerlukan dukungan dalam mengatasi masalah kesehatan mental. Kita bisa bersama-sama menciptakan masyarakat yang lebih peduli dan penuh pengertian.